Bali merupakan provinsi di Indonesia yang dikenal dunia melebihi negara Indonesia itu sendiri. Walaupun menjadi pusat pariwisata Indonesia yang mendapatkan popularitas internasional, Bali di masa lampau juga menjadi saksi sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Para pejuang yang tidak kenal takut dan lelah terus melaksanakan perjuangan melawan para penjajah, sehingga kehilangan nyawa dan harta benda mereka. Para pahlawan ini kemudian mendapatkan gelar pahlawan nasional dari Bali sesuai dengan surat keputusan pemerintah Republik Indonesia. Spirit keteladanan sosok pahlawan nasional yang dimiliki Bali tak boleh berhenti disosialisasikan kepada generasi muda dalam menghadapi tantangan globalisasi saat ini. Nilai sejarah memiliki arti penting dalam sebuah pembangunan yang tak terlepas dari peran kegigihan semangat perjuangan para pahlawan melawan penjajahan. Bali memiliki 6 pahlawan nasional dengan spirit puputan sebagai sebuah kebanggaan masyarakat dalam ketauladanan dan spirit kepahlawanan yang sangat relevan dalam menjawab tantangan serta pergerakan revolusi mental saat ini. Mereka adalah pahlawan nasional Brigjen Anumerta I Gusti Ngurah Rai, pahlawan nasional Gusti Ketut Jelantik, pahlawan nasional Mr. Gusti Ketut Puja, pahlawan nasional Mr. Anak Agung Gede Agung, pahlawan nasional Mr. I Gusti Ngurah Made Agung Raja Badung 7, dan pahlawan nasional Mr. Untung Surapati. Keenam pahlawan nasional Bali ini dengan riwayat perjuangan pada bidang masing-masing dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Salah satu riwayat perjuangan pahlawan nasional Bali, Brigjen Anumerta I Gusti Ngurah Rai, tokoh pahlawan nasional dari Bali yang paling terkenal ini berasal dari Badung. Beliau memimpin pasukan bernama Ciung Wanara yang bertempur di Puputan Margerana, yang berarti pertempuran habis-habisan di Marge, sebuah desa kecamatan di Kabupaten Tabanan. Pahlawan nasional Brigjen Anumerta I Gusti Ngurah Rai lahir di desa Carangsari, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung, 30 Januari 1917, dan wafat di Marge, Tabanan, pada tanggal 20 November 1946 pada usia 29 tahun. Namanya diabadikan sebagai nama bandar udara di Bali, yaitu Bandara Ngurah Rai. Yang saya lihat ya misalnya perjuangan-perjuangan di sebelum 45, sebelum Indonesia merdeka itu hampir semua punya misi untuk merebut kemerdekaan. Ini menarik sebenarnya. Apapun organisasinya, apapun ininya latar belakangnya, mereka punya misi bersama merebut kemerdekaan. Kemudian setelah tahun 45 itu kan artinya mempertahankan kemerdekaan ya, setelah 17 Agustus. Nah di situ lain lagi, di situ bagaimana sudah mulai ada peran negara dan kaitannya dengan ideologi negara gitu ya. Dan beberapa tokoh yang bisa kita lihat misalnya di Bali, yaitu Gusti Ngurah Rai dengan pasukannya apa namanya waktu itu Ciung Wanara ya, pasukan ininya pasukan Ciung Wanara yang mana pembantu beliau atau pasukan beliau, tokoh-tokoh pasukan beliau itu juga tersebar di seluruh kabupaten kota di Bali gitu ya, termasuk di Tabanan ini ya. Kalau di Tabanan ini yang ya boleh katakan cukup populer ada 3 ya, misalnya Alir Saputra, Debes maupun Wagimin. Nah itu
kita harap generasi sekarang itu tidak hanya mengenal nama maupun tonggak peristiwanya saja, tetapi kita harus mengupas lebih dalam apa visi perjuangan mereka di masa lalu gitu. Nah, itu yang saya lihat ada benang merah antara pergerakan bangsa Indonesia atau pergerakan sejarah Nusantara dengan sejarah mempertahankan kemerdekaan. Ini ada hubungan tidak terlepas, sehingga artinya mengenal sejarah Indonesia atau mengenal peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan pahlawan di Indonesia, ini kita akan dibawa kepada suasana bahwa kita tidak boleh meninggalkan sejarah itu. Karena sejarah itu adalah panduan hidup masa kini dan juga masa yang akan datang. Jadi letak strategisnya tentang bicara kepahlawanan ini adalah memahami sejarah Indonesia gitu. Untuk melestarikan sejarah dan sebagai penghargaan atas perjuangan rakyat Bali beserta para pahlawannya yang telah gugur berkorban demi kemerdekaan Indonesia, maka diabadikanlah nama para pejuang dan monumen peristiwa mereka untuk nama jalan, nama lapangan terbang, dan berbagai monumen yang melambangkan nilai patriotisme. Apresiasi tersebut juga menjadi wadah bagi generasi muda untuk mempelajari dan meneladani wujud rela berkorban, cinta tanah air, dan cinta persatuan dan kesatuan yang dilakukan para tokoh dalam mengemban nama Indonesia hingga meraih kemerdekaan. Salah satu bentuk penghargaan terbesar yang dibangun oleh masyarakat Bali ini sendiri diwujudkan di daerah Niti Mandala Denpasar yang dikenal dengan istilah Monumen Perjuangan Rakyat Bali.